Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat kepada kita. Dan itu kalau kita rajin dan terbiasa mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah akan ditambah terus nikmat itu untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang agak panjang kemudian dipotong sebagian, itu ada ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama, bahwa ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Satu, ulama, yang kedua kata pewaris, yang ketiga para nabi. Jadi para nabi itu yang dimaksud ya banyak, 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Itu masing-masing nabi punya karakter dan punya peninggalan, bukan berupa harta, tapi berupa karakter, kebaikan-kebaikan. Bahkan di antara para nabi-nabi itu ada 5 orang nabi yang ketangguhannya luar biasa, ketabahannya luar biasa, di luar nabi-nabi yang lain, yang kemudian disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh itu luar biasa, anaknya tenggelam di depan mata, padahal beliaunya sendiri selamat naik kapal. Dan penderitaan yang lain yang begitu luar biasa. Kemudian ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin kita wariskan dari 25 orang Rasul itu? Salah satunya kita ambil yang mudah, yang kiranya mudah untuk diamalkan, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ini mewariskan satu zikir, satu doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya kira kalau di kalangan majelis taklim, ibu-ibu, karena yang sering majelis taklim ya ibu-ibu, itu menjadi makanan pokok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kasusnya adalah ketika Nabi Yunus itu dilempar ke laut, kemudian ditelan ikan.
Ya jelas ikannya lebih besar daripada manusia. Kemudian ikan itu masuk ke laut yang dalam. Maka dikatakan dalam ayat itu bahwa Nabi Yunus itu mengalami 3 macam kegelapan. Gelap karena di dalam perut ikan, 2 gelap di malam hari, dan 3 gelap karena berada di laut yang sangat dalam. Di dalam kegelapan itulah Nabi Yunus mengucapkan kalimat tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berulang-ulang sampai akhirnya kemudian ikan itu minggir ke pantai dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Jamaah rahimakumullah, kemudian ini Nabi Yunus. Tentu saja kita tidak mungkin rasanya di antara kita masuk perut ikan dan gelap. Tapi kegelapan itu bisa terjadi karena pikiran, karena hati, atau memang gelap sesungguhnya karena mata kita sudah tidak bisa membedakan, tidak bisa memperhatikan. Kalau suatu saat anak kita satu-satunya tertangkap polisi karena narkotika, ini kan bisa jadi namanya seperti gelap mata, gelap telinga, gelap hati, gelap pikiran. Anakku satu-satunya, dari dulu saya sanjung-sanjung supaya nanti kelak bisa menggantikan ayah. Ya Allah, ini kan gelap. Atau sebab-sebab yang lain. Karena hidup ini tidak lurus-lurus saja. Kadang-kadang bengkok, kadang-kadang juga belok tajam. Sehingga pada waktu-waktu tertentu ada kemungkinan di antara kita akan mengalami kegelapan. Maka ketika kita dalam kegelapan jiwa, kegelapan pikiran, kita zikirkan seperti zikirna Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi Bapak sambil nungguin anaknya yang ditangkap polisi, menunggu proses BAP dan sebagainya, zikirkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi ya jangan sampai kita menunggu, nanti aja kalau anakku tertangkap polisi. Kan enggak gitu. Ini adalah semacam senjata. Senjata itu harus sering diasah. Apakah itu senjata tajam atau senjata api, itu harus diasah, disimpan baik-baik. Kalau enggak pernah diasah, enggak disimpan baik-baik, lama-lama bisa berkarat. Pas kita punya masalah, lupa senjataku tak taruh di mana. Pas diambil, ternyata nggak bisa dipakai karena karatan. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Apa ya? La ilaha, la ilaha, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Memang harus sering dicas, sering diasah. Nggak usah nunggu kalau dapat kasus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini dari Nabi Yunus. Jemaah rahimakumullah, secara umum para nabi-nabi itu mempunyai 4 karakter. Ini yang memang harus diwarisi untuk menjadi ulama. Jadi para ulama itu mewarisi minimal 4 karakter yang ditinggalkan oleh para nabi-nabi. Yang pertama adalah sidik, jujur. Para nabi itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah sejak masa kecil, itu sudah terbiasa dengan jujur. Termasuk yang kita pelajari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebelum beliau usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Rasul, itu sudah terbiasa masyarakat Mekah memanggil beliau dengan sebutan Al-Amin. Jadi disebut Al-Amin itu belum jadi Rasul, itu sudah mendarah daging masyarakat sekitar menyebut Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Jujur. Sehingga ketika Nabi Muhammad jadi Rasul, itu kalau Nabi Muhammad ngomong ya memang itu asli. Loh kenapa kok kamu nggak ikut? Kenapa nggak percaya? Itu lain lagi masalahnya. Ya saya kira kita juga orang tua sekarang itu sudah melatih anak-anak menjadi anak yang jujur. Kita sendiri orang dewasa juga sudah menjadi orang-orang yang jujur. Apakah nggak pernah bohong? Ya sekali-kali katanya suami-suami itu sewaktu-waktu boleh bohong. Kapan itu? Kalau istri misalnya pesan, baik nanti kalau pulang beli mangga ya. Nah itu. Pas jam 3 sore pulang kerja, itu kemudian pulang nggak bawa apa-apa. Baik, tadi kan aku pesan belikan mangga. Waduh, tokonya tutup. Padahal lupa. Tapi kita bilang, aduh, tokonya tutup deh. Jangan bilang, aduh mbak, lupa. Sampean itu yang diingat itu apa? Seharian saya tunggu sampai gini siang gini. Tak kira sampean itu ya ingat, lupa. Yang diingat apa sih Pak? Nah, untuk menghindari yang semacam itu boleh Pak. Tapi ibu-ibu sekarang udah tahu. Lah paling Bapak itu dibilangin Pak Ustadz boleh dusta. Ya sudah terbuka rahasianya kalau gini. Coba tadi tidak ada yang ikut ibu-ibu terawih, Bapak bisa. Tapi ibu kan banyak juga yang ikut terawih. Alah Bapak ini paling dusta. Bapak lupa kan? Yaitu jujur. Satu, saya kira itu kepribadian kita semuanya jujur. Jujur, kemudian amanah. Artinya kita itu jadi orang yang profesional, mengerjakan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita. Nggak pernah kita meninggalkan tugas kita. Kita harus betul-betul sesuai dengan janji kita. Kalau kita memang jadi PNS, ya jadilah PNS yang amanah. Jadi karyawan, ya karyawan yang amanah. Kalau memang tugasnya jadi cleaning service, ya lain lagi dengan para bos-bos itu amanahnya lebih besar, pahalanya besar, gajinya besar, tapi juga kemungkinan dosanya besar juga. Yang ketiga adalah tabligh. Jadi pewaris para nabi itu harus tabligh, harus menyampaikan, harus bisa menyampaikan. Itu tidak harus banyak dan harus di atas mimbar. Di mana saja kita boleh menyampaikan pesan, memberi nasihat. Pertama ya untuk keluarga kita, nanti juga bisa untuk orang lain. Dan ini memberikan tabligh, mengajak orang itu juga tidak harus menunggu jadi ulama, tidak harus menunggu usianya 40 tahun. Bisa aja usia 30 tahun, tapi dia kata-katanya itu bijaksana, bagus, sehingga nasihatnya itu mudah diterima. Tidak apa-apa, tidak usah tunggu rambutnya putih baru nanti memberi nasihat. Dan yang keempat adalah fatonah. Nah ini ingin kami tekankan adalah masalah cerdas. Jadi nabi-nabi, rasul-rasul yang 25 itu memang cerdas, pinter, tidak ada yang bodoh. Itu. Dan ini juga harus diwarisi. Kecerdasan ini juga harus diwarisi. Artinya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan anak keluarga kita untuk menjadi orang yang fatonah, yang cerdas. Karena dengan kecerdasan itu banyak memberikan manfaat untuk diri kita dan kepada masyarakat yang banyak.
Jamaah rahimahullah, pada zamannya pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada 3 orang Yahudi pinter-pinter. Orang Yahudi memang terkenal pinter. Datanglah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, saya ada pertanyaan. Kalau bisa menjawab, ya oke. Tapi kalau tidak bisa menjawab, jangan katakan Islam begini, Islam begitu. Percuma. Apa pertanyaan? Disampaikan pertanyaan. Wahai tamu-tamu yang terhormat, untuk pertanyaan yang seperti itu memang bukan kapasitas saya. Jadi sportif Umar bin Khattab. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menjawab. Ada orang yang ahli, yang ilmunya tinggi. Lantas Umar bin Khattab menyuruh Salman Al-Farisi, wahai Salman, datanglah kamu ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Katakan Khalifah Umar membutuhkannya. Langsung datang ke Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, dipanggil oleh Khalifah. Langsung datang. Ada apa ya Khalifah? Ini ada tamu 3 orang Yahudi mempertanyakan begini, begini, begini. Oh, silakan dihadapi 3 orang Yahudi itu. Silakan, apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, wahai, tapi janji, nanti kalau saya bisa menjawab pertanyaanmu, kamu harus ikut agama saya, harus masuk Islam. Itu ada perjanjiannya dulu. Oke, silakan bertanya. Wahai Ali, kapan pintu langit itu dibuka? Kapan pintu langit itu ditutup? Ini pertanyaan belum ada. Masih orisinil, betul-betul orisinil pertanyaannya. Saya kira hampir semua orang tidak membayangkan apakah langit itu ada pintunya. Kok ditanyakan kapan dibuka, kapan ditutup? Kan nggak ada pintunya. Itu orang awam. Ali bin Abi Thalib karena cerdasnya, pinter. Pintu langit itu ditutup kalau kamu melakukan maksiat, maka doa kamu nggak diterima oleh Allah. Dan pintu langit itu akan dibuka kalau kamu bersyahadat dan kamu istighfar, maka pintu langit akan dibuka. Kita nggak terbayangkan sebelumnya, yang dimaksud pertanyaannya memang luar biasa. Kita nggak bayangkan bahwa itu pintu sesungguhnya, ternyata itu pintu dalam arti biasa. Pertanyaan berikutnya, Ali, apa? Kamu tahukah ada hamba Allah, ada ciptaan Allah yang tidak mempunyai induk? Oh, itu adalah Nabi Adam. Dia tidak lahir dari induknya. Yang kedua, Siti Hawa, itu juga keluar tanpa dari rahim. Yang ketiga, untanya Nabi Soleh, itu keluar dari batu. Yang keempat adalah kambingnya Nabi Ibrahim dalam posisi menggantikan Nabi Ismail, itu juga tanpa induk. Belum, udah dua-duanya aja. Jadi sudah mulai terpengaruh. Masih ada pertanyaan? Masih. Satu lagi. Wahai Ali, tahukah kamu kuburan yang bisa bergerak bersama mayatnya, bersama penghuninya? Saya kira ini pertanyaan semuanya orisinil, belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Kita semuanya tahunya kan kuburan itu di Pisangan, di Bontang Kuala, di Lok Tuang, kilometer 4. Mana ada kuburan bergerak bersama penghuninya? Apa enggak bubar semua orang di sekitarnya, pocongnya muncul sendiri-sendiri?
Itu kan orang awam taunya kuburan ya itu. Oh itu adalah cerita. Begini, duduk. Nah, jadi mulai dikondisikan tamunya itu supaya menjadi tidak mentang-mentang itu, jadi tersugesti duluan. Ini itu adalah zamannya Nabi Yunus. Nabi Yunus umatnya ngeyel, terus diancam 40 hari lagi akan datang azab kepada kalian. Terus pas hari ke-39 hari ke-39 itu tidak ada tanda-tanda akan datang azab. Makanya Nabi Yunus pergi dari kampungnya. Nah, akhirnya pergi, kemudian naik kapal. Di atas kapal itu terombang-ambing. Makanya mau tidak mau, nakoda ambil kesimpulan harus melemparkan penumpang. Diundilah nomor pertama, keluar nama Yunus. Diundi lagi, keluar nama Yunus. Sampai 3 kali kemudian keluar Yunus. Akhirnya Nabi Yunus itu dilempar ke laut. Lah dilempar ke laut, itulah yang tadi di awal cerita bahwa kuburan bisa bergerak, kemudian dibawa kemana-mana, sampai akhirnya terdampar di pantai yang Nabi Yunus keluar. Itulah yang dimaksud kuburan bergerak bersama penghuninya. 2 orang langsung masuk Islam karena kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan diri untuk menjadi ulama atau mempersiapkan anak-anaknya menjadi ulama untuk mewarisi kecerdasan para nabi-nabi yang telah mendahului zaman kita, supaya nanti pada saatnya ada penerus, jangan sampai kemudian berhenti dan tidak ada ulama yang melanjutkan para nabi. Jamaah yang satu belum masuk Islam karena ingin menyampaikan pertanyaan satu lagi, tapi tidak cukup, ini lebih panjang lagi. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.